Kalian tahu UNJ atau yang dikenal dengan Universitas Negeri Jakarta adalah satu-satunya perguruan tinggi di dunia ya yang menerapkan sistem wisuda dulu baru ujian. Kalau di mana-mana kan ujian dulu baru wisuda. Kan begitu. Cuman di UNJ bisa orang wisuda dulu baru ujian. Sekarang wisuda 2 tahun lagi ujian. Oh jangan begitu pun para belak COVID namanya ini. Lah kalian kan bisa tengok keterangannya daripada si Roy Suryo. Apa dibilangnya? Saya wisuda 2024, ujiannya 2026. Jadi teman-teman, minta maaf ya. Sebelum aku lanjutkan videonya, ternyata informasi terbaru Bang Bil sudah melaporkan Roy Suryo. Sekarang jam 3:20, jam 15 ya, jam 15:20 menit ya. Artinya masih baru saja. Jadi waktu Opung Parabelak lagi ngedit video ya, ternyata Bang Bil ya itu sudah melaporkan Roy Suryo ya. Jadi kurang tahu apakah Bang Bil hanya melaporkan Roy Suryo ataukah juga melaporkan UNJ, kurang tahu kita ya. Jadi kita lihat aja ya bagaimana keseruan-keseruan berikutnya, oke? Sehat-sehat terus Bang Bil ya. Jadi kami penggemarmu ya dan juga kami teman-temanmu hanya bisa mendoakan dari jarak jauh ya, supaya kita berdoa ya supaya ini jangan hanya sekedar laporan saja yang menguap begitu saja. Mudah-mudahan ya laporan ini betul-betul diproses oleh Polda Metro Jaya. Gimana tuh Roy Suryo? Keduluan deh. Aku nggak tahu ya. Apakah Roy Suryo juga berencana untuk melaporkan Bang Bil? Nggak tahu juga, iya kan? Ya kita kan main tebak-tebakan ini. Kalau memang rencana mau melaporkan Bang Bil, ya ternyata udah keduluan sama dia. Paten kali ya bangku yang satu ini bang. Gak cuma ngomong-ngomong doang. Memang nyata-nyata dilaporkannya Roy Suryo. Jujur ku bilang sama kalian, sedangkan hari ini wisuda besok ujian itu aneh. Apalagi hari ini wisuda 2 tahun lagi ujian. Berapa kali lipat lebih aneh. Aku mau lamar dulu S3 di sana, Bah. Karena tahu kan, ya besok lamar minggu depannya bisa langsung wisuda. Gampang itu 2028 aku ujiannya. Paten kali Roy Suryo ini, Bah. Saya mengikuti ujian akhir atau ujian terbuka itu pada tanggal 23 Februari. Maaf, 23 Januari tahun 2026. 2026. Kemudian saya mengikuti wisuda ya, itu pada awal Maret tahun 2024. Tahun 2024. Saya membawa map Sebentar dulu. Ini nggak AI kan? Jadi bagiku, ya UNJ ini adalah tempat anak-anak dari seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, yang di sekolahnya dulunya, ya waktu SMP, SMA, ya diterapkan sistem terima rapot dulu baru ujian. Ayo, siapa sekolahnya dulu terima rapot dulu baru ujian? Siapa? Tahu kalian, yang terbalik-balik ini nggak bisa dilakukan di semua sektor. Kalau contohnya orang punya anak dulu baru nikah, bisa nggak? Bisa. Hamil di luar nikah, lahir anaknya baru nikah, bisa. Tapi dari mana ada ceritanya terima rapot dulu baru ujian? Yang ada ujian, ya setelah itu terima rapotnya nggak diambil. Begitu naik ke kelas 5, kebingungan dia. Aku di kelas mana, Bu? Kok bisa kau naik kelas? Kan kau belum terima rapot loh. Kan Bu, ini kan rapotku kan sudah sama ibu. Kan tinggal ngambil aja. Ya memang kau tahu hasilnya. Lihat dulu ini, kau tinggal kelas. Jadi kemarin biar tahu kalian ya, si Roy Suryo ngamuk-ngamuk dia gara-gara dibilang ijazahnya palsu.
3 kali ku tonton videonya Taufik Bil Fakih alias Bang Bil Offside ya, satu kata pun dari mulutnya, kayaknya nggak ada menuduh beliau itu punya ijazah palsu. Yang dipertanyakan bagaimana status kemahasiswaannya, karena menurut peraturan rektor ya, itu ketika ada mahasiswanya melakukan tindak pidana ya dan inkrah, maka statusnya drop out. Kan begitu, tapi nggak apa-apa lah. Ya, ini adalah hak sebagai seorang warga negara, kan begitu. Tapi lucunya ya, ketika Bill Offside lagi podcastan sama si Dr. Richard ini, ya, tahu nggak kalian, ya, itu mereka cari itu. Aku menyaksikan sendiri dan aku juga sempat bikin videonya biar tahu kalian menyaksikan ya kan bagaimana mereka mencari namanya si Roy Suryo. Nggak tahu, nggak ada ditemukan, ya kan begitu. Ini kan menurut postingan dari mereka kan begitu. Aku nggak tahu apakah waktu itu ya, waktu Sibil lagi nyari dia nggak dapat kuota, nggak punya kuota internet, kayaknya nggak segitunya juga sih sebetulnya. Begitu dicek nggak ada namanya si Roy Suryo. Nah kemarin tiba-tiba biar tahu kalian dicek ada. Ada biar tahu kalian, ada. Nah, nggak berapa lama biar tahu kalian ya, Joshua Sinambela yang dikatakan bisa dikatakan ya jauh lebih senior daripada Roy Suryo, bahkan dari Rizwan Syahdebar sendiri ya membuat sebuah status kan begini. Baru dibuat Prof ya, ku bacakan ini ya. Ini Joshua Sinambela ini. Baru dibuat PDF-nya guys. Tentu saja baru diupload pengelola repositori disertasinya WK. Sepertinya ada oknum di UNJ yang panik jadi ikut mengkondisikan agar mahasiswa favoritnya yang harusnya DO atau gugur status mahasiswanya sejak jadi terpidana berdasarkan peraturan rektor. Entah bagaimana tetap bisa lulus. Keren banget mantan menteri satu ini. Tawa dulu guys. BTW dari judulnya aja, entah di bagian mana telematikanya coba. Itu dari Joshua Sinambela, ya bisa dikatakan lebih ahli daripada si Roy Suryo ini. Bahkan Rizwan sendiri pun bisa dikatakan ya pengetahuan forensiknya, pengetahuan digitalnya ini lebih jago daripada Roy Suryo, ya. Nah ini Joshua Sinambela lebih jago daripada Rizwan. Ya, bikin status dia. Nah, statusnya ini nggak bisa diabaikan ini. Ya, nggak tahu. Ya kan, dia kan sedang bertanya. Dan aku kan juga sedang menanya, gitu loh. Apakah ini betul? Aduh, tapi tahu nggak kalian, yang paling menarik dari semuanya itu, ya, bukan masalah Sibil mau dilaporkan. Ini kayaknya arahnya bakalan dilaporkan lagi nih, biar tahu. Ya, jadi kita lihat aja lah ya. Kayaknya YouTuber Nusantara kemarin nama Bil Fakih, Bil kayaknya belum masuk. Aduh, mudah-mudahan jangan masuk lah. Nanti kalau masuk berarti jadi 7 dong anggota YouTuber Nusantara yang dilaporkan sama Roy Suryo. Aduh, kalau 7 di dalam sebuah agama tertentu itu melambangkan kesempurnaan. Angka 7 artinya sempurna. Aduh, tapi yang menarik biar tahu kalian ya, salah satu teman mereka mantan teman. Kalau ku bilang kayaknya mantan teman ini Azam Khan yang termasuk dalam satu tim dengan Ahmad Kocidudin. Ya, bisa dikatakan kalau Ahmad Kocidudin diberhentikan, Azam Khan ini juga diberhentikan. Kayaknya sih. Kemarin ketika dia menanggapi ya mengenai status doktornya si Roy Suryo, dia menjawab seadanya. Ogah-ogahan. Nggak lagi menggibuk-gibuk membela Roy Suryo. Dan arahnya kayaknya, menurutku, arahnya dia juga bertanya-tanya. Kayaknya sih, kita dengar. Mulai ini satu persatu orang ini melawan temannya sendiri. Lihat ini.
saya tidak tahu persis ya soal masalah gelar doktor. Cuman yang jelas kalau peraturan rektor ada mahasiswa yang terpidana dan sudah inkrah misalnya, itu gelar tersebut bisa dicabut atau setidak-tidaknya kalau masih berjalan waktu itu di DO, ya, di drop out gitu ya. Namun begini, terlepas benar atau tidak, saya kira apakah secara khusus Universitas Negeri Jakarta UNJ itu sudah mempublikasikan atau memberitahukan kepada publik melalui media, dan itu bisa ditanggapi oleh Roy Suryo ya. Roy Suryo ini sebenarnya masih penasihat hukumnya saya, cuman karena di grup Taka ternyata dicabut karena dia berubah ke Talhab, tapi itu nggak ada masalah karena ini menyangkut perjuangan. Tapi perjuangan yang kurang lebih 17 bulan itu seharusnya tidak harus kesampingkan dengan mulai ada nada-nada kekecewaan. Nada-nada kekecewaan ini. Inikah tanda-tandanya kekecewaan? Udah mulai lemas. Dari nada bicaranya pun juga udah. Kita sebetulnya masih satu perjuangan. Saya masih timnya, masih kuasa hukumnya Roy Suryo. Cuma karena ditentaka, ya kami diberhentikan. Tapi yang jelas sekali lagi saya katakan, soal gelar doktor itu bagaimanapun juga harus Roy Suryo sendiri yang bisa mengklarifikasi secara tuntas gitu ya. Jangan sampai nanti dianggap gelarnya itu gelar palsu gitu ya, yang didapat oleh Roy Suryo. Nah ini kan meyakinkan juga. Akhirnya Rismond diindikasikan begitu. Nanti juga ada Dokter Tifa. Nah kalau putusannya terpidana, misalnya mudah-mudahan tidak, dan tesis dokternya yang kemarin doktornya itu akhirnya gugur juga. Ini menggambarkan kekecewaan bukan hanya terhadap Roy Suryo, tapi begitu juga ke Tifa. Dia udah kecewa kemarin sama Rismond, akhirnya sama Roy Suryo, sama si Tifa pun juga jadi kena sasaran. Diungkit-ungkit lagi sama dia. Kalau. Kasihan. Tapi paling tidak mereka ini yang mencari keadilan, biarkan saja, semoga menemukan keadilan tersebut. Dan tapi kalau kita baik dari TPUA dulu, Taka ya, dan termasuk sekarang TPIP, yaitu tim pemburu ijazah palsu yang barusan pulang dari Bariskim, kami akan tetap mencari celah untuk melaporkan para pelaku yang membuat ijazah palsu tersebut dari pramuka. Dan sampai kapanpun, demi untuk kepentingan rakyat, kita akan bongkar semua. Ya kayaknya perjuangannya udah beda nih. Aku kurang tahu, entah Rustam Effendi, Kurnia, dan juga Razil Fadila yang masih didampingi sama tim mereka, nggak tahu juga. Tapi katanya yang menjadi tujuan mereka, ya, mereka sedang berusaha, ya, mereka sedang berusaha untuk mencari siapa yang melakukan tindak pembuatan ijazah palsu di pasar pramuka. Turun level orang itu. Yang tadinya mereka berperang melawan Bapak Joko Widodo, sekarang mereka berperang melawan pembuat ijazah palsu. Sebetulnya tujuannya sama sih. Sama ya, cuman bedanya begini, dua-duanya ya, yang bus pertama tujuannya betul ke Solo, kan begitu. Bus kedua tujuannya tadinya sama-sama ke Solo, sama-sama ke rumah Bapak Joko Widodo di Sumber, kan begitu. Nah sekarang kalau diibaratkan begini, kalau Roy Suryo bersama si Tifa, ini kepengen tujuannya ini bukan cuma sampai ke Solo, tapi sampai ke rumah Bapak Joko Widodo di Sumber, kan begitu. Nah kalau orang ini cuma sampai terminal, cuma sampai terminal. Perkara mau ke rumah Bapak Joko Widodo nyambung pakai angkot apa juga, itu urusan belakangan. Yang penting nyampe dulu di terminal di Solo. Tapi bisa dilihat dari gelagatnya, dari mimiknya, ya, dari ekspresinya. Udah gak semangat dia, udah loyo dia. Udah ogah-ogahan dia menjawab apapun yang berhubungan dengan Roy Suryo.
Aduh, ya. Dan lucunya lagi biar tahu kalian, ya. Ya, kalau aku bukannya bilang apa, ya. Mulai dari kemarin, ya. Opung Parbel tidak ada pernah mau urusan sama yang namanya ijazahnya si Roy Suryo ini. Enggak, ya kan. Cuman karena memang yang namanya Bill, ya kan. Dia memang agak jahil orangnya. Dia nggak bisa ngelihat agak miring-miring gitu loh. Makanya terbukti ketika dia lihat bahwasanya si Rismon ini udah agak miring-miring, ya kan? Nah, dilaporkannya lah si Rismon itu biar tahu kalian dugaan penggunaan ijazah, ya, untuk hal-hal ya yang merugikan negara kan begitu, ya. Nah, makanya si Rismon belok kan begitu. Nah, mungkin pemikirannya begitu juga, ya. Ketika diverifikasi, ya, ke ke UNJ langsung, ya, UNJ mengetahui bahwasanya ada permasalahan ini kan begitu. Nah, Bill kaget, ya kan, tiba-tiba dapat ijazah si Roy Suryo. Kok nongol ijazahnya? Ternyata, ya, menurut keterangan dari Roy Suryo, ya, ijazahnya itu udah lama di situ nongkrong gak diambil-ambil. Aduh, ya. Tapi nggak tahu juga apakah Roy Suryo ini nggak tahu. Kita kan cuma bertanya. Nggak tahu juga apakah Roy Suryo nggak ngambil ijazahnya karena dia merasa bahwasanya dia udah di DO. Nggak tahu juga kita. Tapi nggak mungkin juga katanya dia wisuda kan? Tapi wisudanya itu dia wisuda 2024 ikut ujian 2026. Aku disclaimer ya, mana tahu dia salah ngomong. Mana tahu, maklumi aja lah, udah kepala 5. Aduh, ya. Nah, ini dia nih. Nih. Disertasinya tiba-tiba ada. Roy Suryo ada ujian nggak? Itu pertanyaannya, kapan dia ujian? Oke, bukti bahwa seseorang itu adalah alumni dari S3 berarti dia sudah berhasil selain lulus dan lain sebagainya mendapatkan ijazah, dia punya disertasi. Dia punya disertasi? Kita lihat di perpustakaan UNJ. UNJ ada perpustakaan online? Ada. Jadi di perpustakaan ini, Bang, sambil dibuka ya. Ini tidak ada satupun yang tidak ada namanya tercatat. Nah, Roy Suryo kita lihat apa dia punya disertasi. Ya. Oke. Ini adalah library-nya UNJ. Nah, langsung kita klik ini. Yes. Kita kemana, Bang? Repository. Kita klik ya. Ya. Nah, terus kemana dia? Ketik di sini, Bang. Mohon maaf. Di sini? Kata kuncinya namanya siapa gitu. Kita klik. Cobain nama saya. Abang Richard ya. Jangan saya nggak punya ya. Ya, Mana Richard. tahu nggak punya, hilang. Ya, Richard Surungan. Iya. Oke. Ada Richard kan? Surungan Hutujulu. Ini Semua. bisa dibuka. Nah, Oke. coba lihat tadi, Bang. Ada nggak di situ kan ada tanggal ujian apa? Oh iya. macamnya. Kita ke tanggal ujiannya. Nanti biar ketahuan gitu. Nanti kalau Suryo itu ujiannya Ya, kapan ini kan gitu. Nah, inilah tanggalnya, Bang. Tanggal 9, tanggal Mana 11 ini tanda tangannya ya. Ya, Ketuanya ini Ya, Profesor ini. Dedi. Pasti dia yang terakhir kan? 18, ya. 18 bulan 2 ya. Yang ini kan masih tanggal berapa? Oke. Jelas, Bang, ya di situ. Terlihat jelas. Nah, tanda ya. tangannya ada. Kita nggak tahu mana nih Roy Suryo. Coba kita cek. Kita cek ya. Kita kembali lagi ke repository. Ya. Kita ke KRMT Roy Suryo. Iya, tadi. kan Abang copy aja nama di PD Dikti tadi ya. Iya, PD Dikti. PD Dikti ini. Copy aja nih, Bang. Copy aja. Ya Oke. kalau dia di PD Diktinya tulis begitu, harusnya di sini sama. Iya, sama. Kita Nggak boleh, search. Nggak ada. Kosong, Bang. Kosong. Oke, kita Roy Suryoto. Iya. Banyak nih nama Suryo, tapi Iya. nggak ada Roy Suryo di sini. Iya. Oke, intinya nggak ada. Itulah biar tahu kalian ya, waktu Bill sama Dr. Richard itu lagi memeriksa nama Roy Suryo ada atau tidak. Waktu itu nggak ada. Kan begitu. Kemarin ada. Nah, ini jujur aja aku bilang, aku secara pribadi ya bukan nggak menghormati yang namanya Roy Suryo ya, tapi Roy Suryo mengatakan bahwasanya ya siapa namanya UNJ nggak mau klarifikasi, biar saya aja kata begitu. Ya, ini nggak bisa dibiarkan. Dan juga kenapa ini nggak bisa dipercaya? Masa yang klarifikasi mahasiswanya ada aja. Yang klarifikasi harusnya UNJ. Coba sekarang aku tanya dulu sama kalian. Waktu Bapak Joko Widodo ijazahnya diobok-obok. Coba kalau Bapak Joko Widodo yang klarifikasi gimana? Pihak mereka terima nggak? Nggak terima. Mereka nuntut siapa?
rektor harusnya klarifikasi. Nah, rektor pun juga Ova Amelia sudah klarifikasi. Berapa kali dia klarifikasi menyatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo adalah mahasiswa daripada UGM. Mereka tetap nggak percaya. Kan begitu. Nah, mudah-mudahan ini nggak berproses panjang ya. Karena apa? Kalau sampai ini berproses panjang, kalau sampai ini memang betul-betul menempuh jalur hukum, berhadapan sama yang namanya Taufik Bilfaqih alias Bang Bil offside ya. Nah, Roy Suryo harus bisa mempertanggungjawabkan banyak hal. Kan begitu. Yang pertama, betul nggak ijazahnya itu dibuat ya jauh-jauh hari atau baru dicetak kemarin? Kan begitu. Yang kedua, apakah benar peraturan rektor itu masih berlaku ketika Roy Suryo kan kemarin itu kalau nggak salah ya, dia itu menjadi melakukan tindak pidana itu tahun 2022 kan begitu. Dia masuk sana 2020, katanya 2024 dia wisuda, 2026 ujian, 2022 ya dia itu melakukan sebuah tindak pidana. Apakah Roy Suryo bisa mempertanggungjawabkan ada peraturan rektor yang bisa meringankan alibi daripada Roy Suryo ini? Begitu. Nah, yang ketiga ya, aku nggak tahu arahnya kemana. Apakah Bill ya juga akan memaksa Roy Suryo ya membuktikan bahwasanya dokumen yang dipegangnya sekarang itu asli atau tidak? Ya, dengan cara apa? Uji lapor. Kan begitu. Nah, nanti kalau misalnya si Bill mengatakan, oh kami nggak percaya dengan lapor yang ada di Indonesia, tolong lapornya yang ada di luar negeri. Karena apa? Itu juga yang dilakukan mereka ketika Bapak Joko Widodo diuji lab waktu itu di Puslapor ya Polri ya keluar hasilnya bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo asli. Mereka tidak percaya. Kita kembalikan kepada Roy Suryo. Kan begitu. Enak rasanya difitnah Roy Suryo. Kalau kau merasa difitnah, kan begitu. Begitu juga Bapak Joko Widodo. Dia sudah berbuat banyak untuk negeri ini. Dia sudah berbuat banyak untuk bangsa ini. Tapi kau fitnah. Biar tahu dulu kau rasanya bagaimana difitnah. Biar tahu dulu kau bagaimana rasanya disudutkan. Biar tahu dulu kau rasanya bagaimana ijazahmu itu dipertanyakan. Gitu loh ya. Ya, tapi ini demi kebaikan, mudah-mudahan nggak berproses, mudah-mudahan kalian bisa damai, ya. Itu doaku, ya. Tapi kalaupun doaku nggak terjawab, aku mau bilang apa? Aduh, tapi bukannya bilang apa, jujur aja aku bilang ya. Sekarang yang kusoroti ini UNJ-nya ya. Maaf, tanpa merendahkan pihak UNJ dan juga tanpa mendiskreditkan UNJ, tanpa menyudutkan, tanpa mempersalahkan ya. Tapi pernah ada kejadian ya yang bisa dikatakan tidak masuk akal ya. Apa itu? Ada kejadian tindak pidana perdagangan orang terjadi di UNJ tahun 2024. Biar tahu kalian apa itu ya, dengan kedok magang ya, beberapa ada kalau nggak salah ada seribuan mahasiswa menjadi korban ya ketika ada pemagangan ke negara Jerman. Kita dengarkan ini ya, kita dengarkan ya. Jadi udah dua kali berkasus ini. UNJ alias Universitas Negeri Jakarta pasti udah pada paham kan, salah satu universitas negeri di Jakarta. Tapi ada yang menarik nih, setelah lihat postingan yang ini kampus negeri untuk menuntut ilmu apa kampus dengan rentetan kontroversi. Yang pertama, di 2024 Bareskrim Polri itu membongkar dugaan TPPO berkedok program yang namanya Friend Job di Jerman. Ini ada 93 mahasiswa daripada UNJ yang ikut di dalam program itu. Dari apa yang disampaikan pihak kepolisian, ada dugaan eksploitasi sampai penipuan. Kenapa? Karena dari program yang dijanjikan kepada mahasiswa, yang mana janjinya mahasiswa tuh bakal magang sesuai bidangnya. Justru mahasiswa yang ikut program tersebut itu malah dipekerjakan jadi buruh kasar. Pertanyaannya, kita sebagai masyarakat juga harus kritis sedikit ya. Ini yang lolosin programnya siapa? Gimana proses verifikasinya? Ini yang tanggung jawab siapa ketika ada mahasiswa yang malah jadi korban? Ini rektornya mana rektornya? Ngomongin rektornya UNJ, ini kok agak red flag ya. Rektor UNJ yang namanya Komarudin itu ternyata juga pernah jadi sorotan OTT KPK. Ini memang bukan satu kasus yang sama, tapi satu kampus yang sama, di mana pimpinan kampusnya sama-sama
sama-sama terseret namanya ke ruang publik. Wajar nih seharusnya kalau misalnya publik itu memunculkan pertanyaan. Ini institusi pendidikan yang harusnya jadi contoh integritas kok malah muncul terus-terusan di dalam kontroversi ya. Dan kalau kita bicara masalah UNJ, nggak lengkap kalau nggak ngomongin yang namanya Ubedillah Badrun. Nih akademisi yang terkenal banget vokal kritik pejabat, ngomongin etika, demokrasi, sampai masalah korupsi. Tapi kok giliran pas UNJ kena sorotan, diem-diem baik. Wajar dong kalau misalnya gue sekarang nanya nih sebagai masyarakat, mana nih suara kritisnya? Standar moralnya cuma berlaku buat pihak luar di luar kampus. Berani nggak terapin standar itu kepada institusi sendiri? Itu dia. Jadi Ubedillah Badrun ini biar tahu kalian, kemarin itu disebutkan sama Rosuryo apa dibilangnya. Terima kasih juga untuk Mas Ubed yang sudah membersamai saya. Anti pemerintah. Entahlah dia juga anti Jokowi. Udah kulacak memang orang ini. Memang betul anti Jokowi. Ya, ini kan dari konten kreator. Ini berita resminya. Jangan kalian kira aku mengada-ada. Ini dia berita resminya. Ribuan mahasiswa dari sedikitnya 33 universitas di Indonesia diduga menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang jaringan internasional. Tak main-main, polisi mencatat sedikitnya ada 1.047 mahasiswa menjadi korban eksploitasi berkedok program magang merdeka di Jerman. Program magang atau Ferienjob untuk mahasiswa ke Jerman. Faktanya yang telah disampaikan dan diketahui, mahasiswa tersebut dipekerjakan secara non-prosedural sehingga korban tersebut tereksploitasi. Ini sebanyak 1.407 mahasiswa dan 33 universitas. Kasus ini terungkap dari laporan KBRI Jerman berdasarkan cerita 4 mahasiswa yang merasa dieksploitasi di Jerman pada bulan Oktober hingga Desember 2023 melalui program Ferienjob. Mereka mengeluhkan ketidakjelasan kontrak magang yang difasilitasi 2 agensi penyalur magang internasional, yakni PT Sinar Harapan Bangsa dan CVGen. Kedua agensi yang berhubungan dengan pihak kampus mengklaim jika program magang ke Jerman ini telah terdaftar di Kemendikbud Ristek lewat program magang Kampus Merdeka. Namun ternyata pengiriman mahasiswa ke luar negeri ini juga tidak seizin kementerian tersebut. Dari perguruan tinggi yang mengirim mahasiswa itu tanpa setahu berdasarkan laporan tanpa seizin kementerian, dan itu oleh agen-agen dengan melibatkan beberapa. Coba bayangkan kalian, UNJ ya bisa mengirimkan mahasiswanya tapi tanpa izin daripada kementerian. Hah? Coba bayangkan kalian, total semuanya ada 1.407 korban, ya kan gitu. Dari UNJ sendiri ya itu ada sekitar 93 orang korban, kan begitu. Nah, melibatkan 33 perguruan tinggi. Nah, coba bayangkan kalian, UNJ Universitas Negeri loh. Harusnya bisa menjaga kredibilitas dan juga menjaga komitmen ya sebagai perguruan tinggi negeri ya untuk tidak terlibat dalam ya tindak pidana apapun. Bayangkan kalian rektornya aja punya masalah. Jadi kalau misalnya ada kong kali kong ya antara pihak dari UNJ dengan mahasiswa, aku gak sebut Roy Suryo ya, dengan mahasiswa. Ya, misalnya dengan mahasiswa lainnya, aku gak sebut Roy Suryo ya. Apakah itu kemungkinan bisa terjadi? Pasti bisa. Sedangkan tidak pidana sebesar ini aja, biar tahu kalian, tidak pidana perdagangan orang bisa terjadi. Kayak mananya UNJ ini? Aduh. Ya, pertama biar tahu kalian tindak pidana perdagangan orang. Yang kedua, tindak korupsi berkedok THR. Hah? Ya, jadi ini kampus juga aku bilang ada masalah, kan begitu. Jadi minta tolong dulu UNJ, ya tolong dulu bikin klarifikasi. Sedangkan UGM yang betul-betul ya adalah kampus ternama, mereka memberikan klarifikasi. Ya, tapi wajar sih, mereka kampus ternama dan juga ya yang perlu diklarifikasi adalah orang nomor 1 Indonesia. Iya, betul. Kalau UNJ ini kan sebetulnya bukan
bukan sedang mengistimewakan Roy Suryo, kan begitu. Makanya disuruh si Roy Suryo itu, udahlah, cuma mantan menterinya itu. Lagi juga udah pernah di penjara, udahlah biar aja diklarifikasi gitu. Nggak tahu kita motivasinya apa, ya kan? Tapi apapun ceritanya, tolong dulu UNJ klarifikasi. Itu yang pertama. Baru yang kedua, tolong dulu pastikan dulu, klarifikasi dulu ya kepada kami masyarakat. Betul nggak kalian itu ya, khusus untuk Roy Suryo, kalian kasih wisuda dulu baru ujian? Tolong dulu, ini menyesatkan suami ini. Apa dia salah ngomong? Nggak tahu juga, ya kan? Itu dia. Tapi biar tahu kalian, ku bilang sama kalian ya, si siapa namanya Bang Bill ini walaupun begitu ngamuknya si Roy Suryo, biar tahu kalian, aku telepon dia. Bang Bill gimana? Aman? Oh aman pun, aman. Gimana senjata udah lengkap? Udah pun, udah. Berupa apa senjatanya itu? Ada deh. Ya udah kalau kayak gitu Bang Bill, aku cuma bisa bantu dalam doa. Aduh. Ya tapi kita doakan ya. Kita doakan supaya ini hanya sekedar kesalahpahaman. Dan juga Roy Suryo bisa berkaca dengan masalah ini. Betapa nggak enaknya Roy Suryo difitnah itu, betapa nggak enaknya. Bayangkan kau aja yang jadi Menteri Pemuda dan Olahraga berapa tahun sih kemarin? Kau aja merasa bahwa kau udah punya jasa. Apalagi Bapak Joko Widodo, Presiden 2 periode yang jasanya sebetulnya udah nggak ketolongan, nggak bisa dibandingkan dengan jasa-jasamu. Yang menghafalkan lagu Indonesia Raya pun nggak lulus. Nggak bisa dibandingkan Roy Suryo, nggak bisa. Ya, bagaimana perasaan dia? Bagaimana perasaan para pendukungnya? Kan begitu, sedangkan kau aja difitnah sama satu orang, Bill Fakih doang. Kan begitu kan, kau udah kayak gitu kok kebakaran jenggot. Merasa difitnah. Karena Bang Bill sendiri mengatakan, aku nggak pernah ada merasa mengatakan bahwasanya mengatakan ijazahmu itu palsu, enggak, gelar doktormu itu palsu, enggak, ya kan, yang dia cari tahu prosesnya. Aduh, ya, ya kita lihat dulu responnya Bang Bill, ya kita lihat dulu. Udah kalian tengok kan, tenang kali dia kan, tenang kali nih. Ya, jadi ada kemarin biar tahu kalian, sebelum kututup ada lucu lagi biar tahu kalian ya. Kemarin itu disemprot tim kuasa hukumnya Roy Suryo ya. Kemarin disemprot sama jaksa penuntut umum. Ketika ditanya buktinya ya, datang tim kuasa hukumnya Roy Suryo. Nah itulah yang kami nggak punya. Bisa nggak kami minta buktinya? Disemprot dia kayak mana kalau kau berperang minta senjata tapi senjata kami yang kau pakai. Ayo kita dengarkan. Kalau memang barang bukti nanti akan diperlihatkan di persidangan, gitu ya. Tetapi tidak menyerahkan kepada kami itu satu bentuk yang mencederai hak dari saudara terdakwa. Jadi kalau barang bukti itu adalah milik kami, advokat. Istilahnya kalau kita mau berperang, itu kita punya senjata masing-masing. Jangan advokat meminta senjata kita untuk melawan kita. Itu tidak realistis ini. Terima kasih Bang Hakim. Terima kasih. Saya lanjutkan. Bahkan yang kami tanya, bukti dari kami itu nggak ada. Udah dengar kan? Itu dia, agak lain. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya. Kita akan lihat bagaimana keseruan dari aksi-aksi ya heroik dari Roy Suryo terhadap negara dan bangsa ini. Oke? Itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema
bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.